Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memasuki topik yang baru, yaitu proses stokastik. Baik ya, pendahuluan. Nah, hari ini kita banyak berkenalan dengan istilah-istilah baru, proses stokastik X, ya. Lambangnya adalah XT. T anggota T besar. Nah, ini penuh dengan makna ya. Jadi kalau T besar ini memang dia menyatakan himpunan ya, sementara itu T kecil ini menyatakan ya anggota dari himpunan itu ya. Biasanya T itu singkatan dari waktu ya. Walaupun nanti kita juga bisa melihat bahwa nggak mesti waktu sebenarnya. Baik ya, kita lanjutkan aja. Jadi proses stokastik XT ya adalah suatu koleksi ya. Koleksi itu boleh teman-teman istilahnya gugus, himpunan. Kalau saya paling sering menggunakan kata-kata himpunan gitu ya. Jadi adalah suatu himpunan atau kumpulan dari peubah acak atau random variables yang memetakan suatu ruang contoh atau sample space omega ya ke suatu ruang state space ya. Jadi teman-teman boleh menerjemahkan state ini sebagai keadaan, nggak masalah ya. Cuma sudah sangat umum pada saat kita belajar proses stokastik. Ini kita menggunakan istilah state ya. Nanti ada stage, ada state. Jadi biasa ya, sama kayak di program dinamis itu kan stage gitu ya, tahap. Nah, tapi kalau ini state, keadaan atau ya state ya keadaan. Baik, nah jadi untuk setiap T pada gugus atau himpunan indeks T besar, XT adalah suatu peubah acak. Ya, kita nggak tahu nilainya lah ibaratnya gitu ya. Kita sering menginterpretasikan T itu sebagai waktu, iya ya, seperti yang udah kita bahas tadi ya. T itu biasanya kita waktu sih ya, tapi dalam berbagai penerapannya T tidak harus waktu gitu. Dan XT itu disebut sebagai state atau keadaan dari proses pada waktu T. Contohnya state apa sih misalkan? State-nya misalkan bisa aja hujan, tidak hujan gitu ya. Misal dan seterusnya ya. Miskin, kaya, misalkan gitu ya. Itu state atau keadaannya. Jadi misalkan pada waktu hari ke-0 ya dia hujan. Pada saat sekarang misalkan hujan. Kemudian besok misalkan hujan lagi misalkan. Dan seterusnya ya. Contohnya. Jadi XT itu state pada waktu T. Nah gitu ya. Jadi ini pada waktu T maka XT itu adalah keadaannya. Ini contoh aja sih, ilustrasi aja. Nah, kemudian ruang state itu bisa saja dia himpunan, ya gugus atau himpunan bilangan bulat atau integer, atau anak gugus itu maksudnya subset ya. Jadi anak gugus itu maksudnya subset atau himpunan bagian. Ya. Bisa juga X itu, ya, himpunan state kita itu merupakan himpunan bilangan nyata, atau boleh subset. Ya. Kemudian definisi 121. Suatu proses stokastik X disebut proses stokastik dengan waktu diskret, ya, atau bahasa Inggrisnya discrete time stochastic process, jika gugus indeks T ya adalah gugus tercacah countable ya. Jadi misalkan yaitu 0, 1, 2 gitu kan. Sedangkan X kita sebut sebagai proses stokastik dengan waktu kontinu atau continuous time stochastic process jika T adalah suatu interval. Seperti itu ya. Jadi nanti kita lihat ya, ini tergantung kita sebagai decision maker mau memandang suatu problem itu dia sebagai discrete time stochastic process atau continuous time stochastic process ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian contoh himpunan indeks T pada proses stokastik dengan waktu diskret adalah T-nya mulai dari 0, 1, 2 gitu. Sedangkan contoh gugus indeks T pada proses stokastik dengan waktu kontinu adalah misalkan ini pakai interval ya, misalkan dari 0 sampai ya tergantung misalkan nih 3 hari ke depan misalkan kasusnya ya. Jadi dia intinya gini aja teman-teman, kalau misalkan discrete itu dia himpunannya tercacah ya, 0, 1, 2. Tapi kalau kontinu dia berupa selang.
Nah, kemudian proses kedatangan pelanggan atau customers pada suatu antrian mungkin dapat dimodelkan dengan proses stokastik. Sedangkan layanan yang diperlukan ya mungkin juga dapat dimodelkan dengan proses stokastik yang lain. Interaksi dari kedua proses ini akan membentuk suatu proses stokastik yang baru, misalnya barisan dari ketertundaan pelanggan. Jadi ini salah satu pentingnya kita belajar proses stokastik ya. Jadi kalau bisa ya, kita ingin meminimalisir misal gitu ya, meminimalisir jumlah orang yang mengantri. Baik, itu salah satunya saja. Nah, kemudian definisi 1.22, suatu proses stokastik dengan waktu kontinu, XT, T elemen T besar, disebut memiliki inkremen bebas. Nah, ini maksud saya teman-teman. Ini mungkin istilah baru yang kita kenal hari ini ya. Inkremen bebas atau independent increments. Jika untuk semua T0 kurang dari T1, kurang dari T2, sampai kurang dari Tn, ubah acak X T1 dikurang XT0, ya, kemudian XT2 dikurang XT1, dan seterusnya adalah bebas atau independen. Ya, jadi kita gambarkan aja di sini ya. Jadi misalkan kita punya timeline lah ya, katakanlah. Jadi misalkan kita punya ini waktu 0 gitu ya, T0. Ini T1 misalkan, T2, T3 dan seterusnya ya. Seterusnya atau boleh ini kita tulis dan seterusnya, titik, kemudian ini N-1, ini TM, seperti itu. Nah, yang disebut sebagai inkremen bebas adalah, nah jadi untuk yang pertama ini, dari sini ke sini, itu adalah, di sini kan kita punya posisi, katakanlah ya, pada state ya, state pada saat T1, ya kita punya informasi itu, ini juga kita punya informasi X T0 gitu ya. Kemudian pada selang yang ini X T1 dikurang X T0 ya untuk yang ini ya. Seperti itu. Ya sementara itu untuk yang dari sini ke sini ya itu adalah ya X T2 dikurang X T1 gitu ya. Nah, jadi maksud dari inkremen bebas ya ini dan ini itu bebas. Nah, gitu maksudnya. Ya. Syaratnya apa? Interval waktunya ya saya tulis di sini ya. Ini syaratnya ya interval waktunya tidak tumpang tindih atau overlap. Ya. Gitu ya. Jadi inilah dia definisi dari inkremen bebas. Jadi untuk semua interval waktu ya T0 kurang dari T1 kurang dari T2 sampai dan seterusnya, nah, maka berlaku peubah acak ini ya dan ini dia bebas atau independen ya dengan syarat interval waktunya itu tidak tumpang tindih. Itulah dia istilah dari inkremen bebas. Seperti itu ya. Itu definisi ya. Jadi memang ini akan kita pakai ya. Oh ya, ini ada keterangan juga ya. Dengan kata lain, suatu proses stokastik dengan waktu kontinu X disebut memiliki inkremen bebas jika proses berubahnya nilai, ya nilai itu maksudnya yang ini tadi gitu ya, nilai gitu ya. Nah, jadi proses berubahnya nilai pada interval waktu yang tidak tumpang tindih ya atau tidak overlap itu adalah bebas. Ya, jadi ini nilai ini nilai gitu ya. Maka perubahan nilai itu yang pengurangannya ini gitu ya. Nah, jadi dia proses berubahnya nilai pada interval waktu yang tidak tumpang tindih adalah bebas. Ya, jadi perubahan di sini itu bebas terhadap di sini. Jadi tidak saling memengaruhi. Itulah dia inkremen bebas. Nah, satu lagi ada inkremen stasioner. Apa pula ini inkremen stasioner? Mirip sih ya, cuma coba teman-teman hayati di mana perbedaannya gitu ya. Oke, kita lihat definisi 1.23. Nah, jadi suatu proses stokastik dengan waktu kontinu XT T anggota T besar disebut memiliki inkremen stasioner atau stationary increments jika XT tambah S dikurang XT memiliki sebaran yang sama untuk semua nilai T. Baik ya. Nah, jadi di sini kita bermain
bayangkan aja ada timeline lah ya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada xt plus s dikurang xt. Nah, jadi misalkan kita anggap, jadi misalkan di sini ada t, kemudian di sini ada s selebar ini ya. Kemudian kita punya di sini t ditambah s. Nah, gitulah ya. Nah, kemudian berarti perubahannya di sini itu adalah x t tambah s ya. Yang ini maksud saya. Ya, dikurang dengan xt gitu ya. Nah, andai kata kita ambil ya, atau t-nya ini misalkan diganti dengan 0. Ganti dengan 0. Ya, maka ini menjadi x s dikurang x0. Iya nggak? Ya. Nah, berarti, nah jadi yang ini dan ini itu memiliki sebaran yang sama. Seperti itu. Ya, jadi dimanapun T-nya maksudnya, ya, asalkan dia panjang selangnya itu S, kayak gitu, ya maka dia memiliki sebaran yang sama ya. Saya tulis aja di sini. Ini memiliki sebaran yang sama. Gitu ya. Jadi kita lihat lagi contoh timeline kita ini. Jadi andai kata T-nya 0, jadi andai kata sekarang T-nya 0 di sini gitu ya. Kemudian ini ada S panjang ini, maka ini adalah 0 ditambah S gitu ya. Nah, berarti dari sini ke sini itu adalah X, 0 tambah S itu S aja ya, dikurang X 0. Nah, ini yang biru ini dengan yang hitam ini memiliki sebaran yang sama. Seperti itu. Nah, itulah dia makna dari increment stasioner. Nah, jadi asalkan apa? Asalkan ini panjang selangnya ini sama gitu loh maksudnya. Ya, panjang selangnya itu sama, maka dia memiliki sebaran yang sama dimanapun T berada. Ya, mau di 0 sini, mau T-nya yang di sini, maupun T-nya di masa yang akan datang. Ya, asal selangnya itu panjangnya sama, maka dia memiliki sebaran yang sama. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa melihat ya apa itu makna dari increment bebas. Jadi kalau increment bebas tadi ya harus kita set dulu interval waktunya itu tidak tumpang tindih dulu ya. Ya maka dia perubahannya ya itu bebas seperti itu ya. Ya jadi proses berubahnya nilai pada interval waktu yang tidak tumpang tindih itu dia bebas ya, tidak saling mempengaruhi. Sementara itu kalau increment stasioner ya, ini ada penjelasannya di bawah. Suatu proses stokastik dengan waktu kontinu X disebut memiliki increment stasioner jika sebaran atau distribusi dari perubahan nilai antara sembarang dua titik hanya tergantung pada jarak antara kedua titik tersebut, yang dalam hal ini contoh kita ini S gitu ya. Ini contoh kita aja. Contoh kita ini S dan tidak bergantung pada lokasi titik-titik tersebut. Maksudnya T-nya mau dimanapun dia nggak masalah. Sepanjang intervalnya itu sama lebar, maka dia sebarannya itu sama. Baik ya, kemudian ini ada catatan 1.1. Nah, kita sebut proses XT, T anggota T besar adalah pada state X, gitu ya, pada waktu T, jika kejadian XT sama dengan X telah terjadi. Nah, kemudian yang kedua, memodelkan suatu fenomena ke dalam model dengan waktu diskret maupun waktu kontinu. Nah, ini dia. Kadang-kadang itu semata-mata masalah pilihan ya. Jadi pilihan kita sebagai decision maker ya. Sebagai contoh, kita dapat memodelkan rata-rata stok pasar ya atau mungkin nilai saham gitu ya sebagai proses stokastik dengan waktu diskret ya. XT sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Dengan XT menyatakan rata-rata stok pasar pada akhir hari ya, ini enggak boleh. Pada akhir hari ke T dan T sama dengan 0 menyatakan hari ini. Di lain pihak, ya, jika kita ingin memantau stok pasar secara kontinu, maka kita menggunakan proses stokastik dengan waktu kontinu. Gitu ya maksudnya. Jadi mau diskret atau mau kontinu itu tergantung kita. Jadi misalkan kita punya timeline-nya kita ini, kita hanya mengamati misalkan hari ini, kemudian ini besok, besoknya lagi, dan seterusnya.
Jadi misalkan kita mengamatinya tiap jam 12 malam misalnya gitu ya. Setiap jam 12 malam kita amati berapa nilainya. Itu dia describe. Nah, cuma kalau kita mau mengamati sepanjang waktu, setiap detik, nah itu kita amati terus gitu ya. Itu bisa kita anggap dia sebagai apa? Stop dengan waktu continue seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang sudah kita bahas di kontrak perkuliahan ya. Jadi mungkin kita ke proses Poisson aja dulu ya, biar lebih enak gitu ya, baru nanti ke rantai Markov. Ya, kalau di handout biasanya rantai Markov baru proses Poisson, tapi nggak apa-apa kita lihat dulu proses Poisson dulu. Jadi pada bab ini, bab 3 ini ya, akan kita bahas salah satu bentuk khusus dari proses stokastik dengan waktu kontinu, ya, yaitu apa yang disebut proses Poisson atau Poisson process. Pada proses ini, kecuali dinyatakan secara khusus, kita anggap bahwa gugus atau himpunan indeks T adalah interval bilangan nyata tidak negatif, yaitu dari 0 sampai tak hingga. Nah, kemudian kita ke counting process atau proses pencacahan, proses menghitung gitu ya. Nah, suatu proses stokastik NT, ya, T besar dari sama dengan 0, itu disebut proses pencacahan atau counting process jika NT menyatakan banyaknya kejadian atau events yang telah terjadi pada waktu T. Ya. Nah, kadangkala proses pencacahan, ya, NT, T besar dari sama dengan 0, itu kita tulis N dari 0 sampai T, gitu ya. Atau boleh langsung aja N. Jadi, biar lebih praktis memang N, kalau dia mulainya dari 0 loh ya. Nah, ini lebih praktis kita tulisnya NT gitu. Proses pencacahan NT harus memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, jadi inilah dia apa syarat proses pencacahan. Yang pertama, NT itu non negatif ya, atau besar dari sama dengan 0. Boleh 0 ya, untuk semua T anggota 0 sampai tak hingga. Kemudian nilai NT adalah integer atau bilangan bulat. Ya, wajar ya. Jadi kan kita mencacah ya, berarti banyaknya kejadian itu ya nggak boleh. Banyaknya kejadian kebakaran misalkan itu 2,5, itu nggak boleh. Jadi harus bilangan bulat ya. Jadi kita menghitungnya ya, mencacahnya ya, berarti NT adalah bilangan bulat. Nah, kemudian jika S kurang dari T, maka banyaknya kejadian sampai waktu S itu kurang dari atau sama dengan banyaknya kejadian sampai waktu T. Dengan S dan T itu anggota dari 0 sampai tak hingga. Nah, jadi coba kita lihat ya. Jadi ini lagi-lagi memang kita bermain dengan timeline seperti itu ya. Jadi kalau ini kan apa nih maksudnya? Ini banyaknya kejadian dari 0 sampai T seperti itu ya. Nah, kemudian coba kita lihat yang poin ketiga ini. Jadi timeline, kita punya timeline. Kemudian kita mulai mengamati di waktu ke 0. Nah, kemudian di sini ada S. Ya, maka dari sini ke sini, banyaknya kejadian sampai waktu ke S itu kita menulisnya NS. Seperti itu ya. Jadi di sini NS. Kemudian ini T. Ya. Berarti dari sini sampai ke sini, itu adalah banyaknya kejadian sampai waktu ke T. Nah, di sini ya, syarat yang ketiga ini kan ya, S kurang dari T. Ini benar ya, S kurang dari T ini karena ya posisi S-nya kan di sebelah kiri T gitu ya. Jadi misalkan S-nya ini sampai jam 9, ini sampai jam 10 gitu ya. Berarti kan S kurang dari T. Nah, di syarat yang ketiga ini ada tanda sama dengannya ya. Jadi NS kurang dari sama dengan NT. Nah, ini kan ada tanda sama dengannya. Bisa nggak? Nah, coba teman-teman pikirkan dulu. Bisa nggak sih NS itu ternyata sama dengan NT? Ya, jadi apa makna NS sama dengan NT? Itu berarti banyaknya kejadian sampai waktu ke S itu adalah ya. Jadi NS itu adalah banyaknya kejadian sampai waktu ke S gitu ya. Kemudian NT itu adalah banyaknya kejadian sampai waktu ke T. Nah, kapankah NS itu sama dengan NT? Itu pertanyaannya. Jadi maksudnya gini, misalkan
kita sedang mengamati nasabah yang datang misalnya. Jadi misalkan ini mulai diamati 0, dari sini ke sini, ya. Misalkan ada 3 orang. Kemudian dari sini ke sini, ternyata juga 3 gitu. Berarti ini kan salah satu kasus NS sama dengan NT ya. Nah, berarti apa yang dapat teman-teman simpulkan? Berarti dari selang dari sini ke sini, berapa orang yang datang? Ya, betul ya. Jadi benar ya. Jadi NS sama dengan NT, kapan terjadinya? Yaitu pada saat selang S atau interval S ke T itu tidak ada tidak terjadi apa-apa ya. Ya, tergantung apa sih yang kita amati. Misalkan ini pengunjung, ya berarti tidak ada pengunjung yang datang antara selang waktu tersebut. Nah, seperti itulah ya. Itu kasus pada saat dia ini sama dengan. Ya, tapi memang pada umumnya memang NS kurang dari NT. Ya, karena kita kan bekerja dengan waktu ya, jadi akan lebih banyak yang datang pada saat interval waktunya itu lebih besar. Itu ya, itu dia penjelasan poin ketiga ini. Baik, nah kemudian untuk yang keempat ya, untuk S kurang dari T, maka NT dikurang NS, S, T anggota 0 sampai tak hingga, yaitu sama dengan banyaknya kejadian yang terjadi pada selang ST. Jadi kalau misalkan kita punya di sini 0, di sini S, di sini T gitu ya, maka dari sini ke sini NS. Dari sini ke sini NT. Berarti dari sini ke sini itu adalah NT dikurang NS. Nah, itulah. Jadi NS adalah banyaknya kejadian ya sampai waktu S, NT adalah banyaknya kejadian sampai waktu T, maka banyaknya kejadian di antara selang waktu S dengan T itu adalah NT dikurang NS. Itu maksud poin keempat. Ya, NT dikurang NS. Ya. Oke, nah sekarang kita ke definisi. Jadi suatu proses pencacahan atau counting proses disebut memiliki inkremen bebas jika banyaknya kejadian yang terjadi pada sembarang dua selang atau interval waktu yang tidak tumpang tindih atau tidak overlap, ya, itu adalah bebas. Ya. Nah, jadi pada proses pencacahan yang memiliki inkremen bebas, maka banyaknya kejadian yang telah terjadi pada waktu T, yaitu NT, adalah bebas terhadap banyaknya kejadian yang terjadi pada selang waktu T plus S, yaitu NT plus S dikurang NT untuk sembarang bilangan nyata S besar dari sama dengan 0. Jadi, andai kata kita punya selang ini, asalkan dia tidak overlap ya, maka ya banyaknya yang di sini dengan banyak yang di sini itu dia independen atau bebas seperti itu. Ya, sementara itu yang inkremen stasioner, nah baru yang tadi itu ya. Nah, ini dia. Jadi kita baca saja ya. Suatu proses pencacahan disebut memiliki inkremen stasioner jika sebaran atau distribusi dari, nah ini dia, banyaknya kejadian yang terjadi pada sembarang selang atau interval waktu hanya bergantung pada panjang selang atau interval tersebut. Oke, sini. Jadi inkremen bebas ini ya memang kalau kita punya interval ya dan dia tidak overlap, ya maka banyaknya kejadian di sini dengan banyaknya kejadian di interval yang lain yang tidak overlap itu adalah saling bebas. Sementara itu kalau yang inkremen stasioner ini, maka dia hanya bergantung pada panjang selang ya. Jadi andai kata dari sini ke sini, dari sini ke sini itu panjang selangnya sama ya. Begitu ya, maka dia sebarannya sama seperti itu. Ya. Jadi itu istilah dari inkremen stasioner. Jadi misalkan bolehlah ini 0 T seperti yang tadi ya. Kemudian di sini S, kemudian lebarnya juga T. Maka dari ini dan ini dia sama sebarannya. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian proses Poisson ya. Itu adalah salah satu proses pencacahan yang sangat penting ya. Jadi salah satu proses pencacahan yang terpenting itu adalah proses Poisson. Nah, sekarang kita ke definisi 3.4. Nah, coba dilihat dulu ya definisinya ini. Proses Poisson, suatu proses pencacahan atau counting proses
NT, T besar dari 0, disebut proses Poisson atau Poisson proses dengan laju lambda, ya. Lambdanya itu besar dari 0, jika dipenuhi 3 syarat berikut ya. Syarat yang pertama, N0, ini sorry, ini saya salah tulis ya. N0 sama dengan 0. Nanti diperbaiki ya. Jadi N0 sama dengan 0 itu maksudnya pada waktu ke 0, ya, pada waktu ke 0 ya belum ada kejadian gitu maksudnya. Jadi 0 ini kan kita maksudnya mulai mengamati itu pada waktu ke 0. Ya, jadi pada waktu ke 0, maka belum ada kejadian apapun, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, proses tersebut memiliki inkremen bebas, ya. Jadi untuk dua interval yang saling tidak tumpang tindih, maka dia saling bebas. Kemudian yang ketiga, banyaknya kejadian pada sembarang interval waktu dengan panjang T memiliki sebaran atau distribusi Poisson dengan rataan lambda T, ya ini parameternya gitu ya. Ini ya, lihat ini parameternya, gitu ya. Nah, jadi untuk semua T, ya, banyaknya kejadian, ini kan panjang intervalnya itu T ya. Jadi panjang intervalnya T, adakah kejadian? Seperti itu. Ya, maka peluangnya adalah seperti ini. E berpangkat min lambda T kalikan lambda T berpangkat K dibagi K faktorial. Ya. Jadi yang pertama ini gampang memverifikasinya, yang kedua gampang memverifikasinya, yang ketiga ini susah memverifikasinya. Ya. Oke. Nah, tapi dari syarat 3 bisa kita ketahui ya bahwa proses Poisson memiliki inkremen stasioner. Dan kita juga bisa tahu bahwa nilai harapan dari NT-nya adalah lambda T. Ya, silakan dicek ya. Yang juga menjelaskan mengapa lambda itu disebut sebagai laju dari proses tersebut. Nah, proses Poisson dengan laju lambda yang merupakan konstanta untuk semua waktu T disebut proses Poisson homogen atau homogeneous Poisson proses. Jadi misalkan kita mengamati ya, kemudian ternyata lajunya itu konstan gitu ya, maka dia adalah proses Poisson yang homogen. Tetapi kalau misalkan kita, ini waktu maksudnya, kalau misalkan kita mengamati, kemudian lambdanya itu tidak konstan, maka dia non-homogeneous. Nah, kemudian untuk memeriksa apakah suatu proses pencacahan adalah proses Poisson, maka kita harus memeriksa bahwa ketiga syarat, yaitu 1, 2, 3, di atas terpenuhi. Syarat 1 menyatakan bahwa pencacahan dari kejadian dimulai pada waktu T sama dengan 0, sehingga tidak sulit memverifikasi hal ini ya. Jadi pada waktu 0 belum ada kejadian ya. Sementara itu, syarat 2 biasanya bisa diketahui atau diverifikasi dari pengetahuan kita tentang proses tersebut. Akan tetapi tidak jelas bagaimana cara memeriksa apakah syarat 3 terpenuhi. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan definisi lain dari proses Poisson yang lebih mudah untuk memverifikasi syarat-syaratnya. Itu ya, jadi ini tapi agak panjang. Jadi nanti begini aja, saya mungkin nggak bisa malam ini, mungkin besok ya saya kirimkan filenya, teman-teman pelajari dulu, insya Allah minggu depan kita bahas ya, karena cukup memerlukan pemikiran ya, jadi untuk memverifikasi yang 3 tadi itu. Ya insya Allah bisa kita lakukan ya, walaupun mungkin harus kita renungkan gitulah. Nah baik, nah jadi sebelum kita ke sana, kita memerlukan definisi berikut ini. Ya, jadi yang pertama, kita mengenal apa yang disebut sebagai little o, ya bacanya little o. Kalau di bahasa Inggris ini little o, ada h-nya. Bukan little oh, tapi little o gitu bacanya ya. Nah, jadi suatu fungsi f itu disebut little o untuk h menuju 0 jika limit fungsi tersebut dibagi dengan h untuk h menuju 0 atau h dekat dengan 0 atau h kecil sekali, itu dia sama dengan 0. Hal ini berarti fh menuju 0 itu lebih cepat, ya fungsinya itu menuju 0 lebih cepat dari h menuju 0. Oke, jadi maksudnya seperti ini ya. Mungkin kita untuk memahami yang little o ini lebih gampang kita bermain dengan contoh ya. Apa ya, misalkan FH sama dengan H kuadrat, apakah ini memenuhi syarat itu? Ya, apakah ini limitnya untuk H menuju 0 dia 0? Yang pertama. Nah, yang kedua, FH sama dengan akar H. Coba kita gambar aja ya, kita plot gambarnya. Walaupun teman-teman pasti udah tahu cara menggambarnya ya. Ini H, kemudian ini H kuadratnya.
hanya 0, 1, 2, 0, 1, 4, 9, 16. Kalau kita gambar, maka kita punya 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, dan seterusnya ya. Tuh, kemudian yang ini H, ini akar H. 0, 1, 4 lah ya. 0, gimana sih? Ini 1, ini 2 lah ya. Ntar dulu, nggak apa-apa sih. Tapi kita bisa melihat juga ininya apa, trennya juga bisa kita lihat. Ini gimana gambarnya? 0, 0, 1, 1, 4, 2. Nah, gitulah. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman cari limitnya dulu. Nah, untuk yang pertama ini bagaimana nih limit untuk FH dibagi H? Apakah dia 0 atau enggak? Limit FH-nya kan H kuadrat dibagi H untuk H menuju 0. Ini berarti limit H ya, untuk H menuju 0. Ya betul ya, 0 ya. Berarti dia little o ya. Jadi dia memenuhi itu. Ya, dia memiliki sifat itu. Kemudian yang satunya ini, limit FH-nya akar H dibagi dengan H. H menuju 0. Ini sama-sama, ini kan H itu adalah akar H dikalikan akar H ya. Nah, berarti ini boleh kita coret. Gitu. Ini pelajaran SMA ya, masih ingat ya. Maka ini enggak sama dengan 0 ya. Bukan ya, jadi ini tidak sama dengan 0. Berarti ini tidak memenuhi sifat little o itu. Jadi, coba kalau kita lihat apa sih makna dari fungsinya. Ini loh maksudnya. Fungsi F ya menuju 0 lebih cepat dari H menuju 0. Jadi kalau misalkan dari sini ke sini ini segini gitu ya. Kemudian yang ini. Nah, jadi fungsi F-nya dibandingkan fungsi ininya dia lebih cepat menuju 0-nya. Ini kan H-nya ya segini. Kemudian dari sini ke sini itu FH-nya gitu ya. Setelah itu ini kebalikannya dari sini ke sini H-nya lebih lambat dibandingkan ini FH menuju 0, ini H menuju 0-nya ini lebih lambat. Ini lebih cepat menuju 0 dibandingkan dengan ini. Yang ini lebih lambat menuju ke 0 dibandingkan H-nya. Nah, gampangnya kita lihatlah ini. Ini lebih cepat dari ini ya. Ini luasnya lebih tinggi. Ini lebih pendek dari ini. Itu makna dari yang ini ya. Makna dari kapan dia memiliki sifat itu. Baik ya. Itu selingan saja ya. Jadi teman-teman tahu apa yang disebut sebagai little o ya. Artinya kita berangkat dari limit aja, kemudian check and recheck-nya kita gambar grafiknya gitu. Boleh juga. Baik, kita lanjutkan ya proses Poisson. Nah ini teman-teman, jadi minggu depan itu insya Allah kita mau membahas, kalau tadi kan ada definisi proses Poisson di definisi 3.4, nah kemudian ada definisi proses Poisson juga di 3.6, ya itu ternyata dia sama aja gitu ya. Nah coba sekarang kita lihat ya. Suatu proses pencacahan atau counting proses NT, T besar dari 0, disebut proses Poisson dengan laju lambda jika dipenuhi syarat-syarat berikut. Nah yang pertama sama ya. N0 sama dengan 0. Jadi pada waktu mulai diamati, maka belum ada kejadian. Kemudian proses tersebut memiliki inkremen bebas dan inkremen stasioner. Nah, kemudian ini dia, ya peluang bahwa pada waktu selang waktu hanya menuju 0 ya, banyaknya kejadian di selang waktu yang sempit, ya itu ada satu kejadian. Nah, maka dia lajunya adalah lambda H ditambah little o. Seperti itu ya. Sementara itu
banyaknya kejadian pada waktu selang H ini cukup kecil ya, H ini cukup kecil, banyaknya kejadian pada selang waktu yang cukup kecil H itu besar dari sama dengan 2, itu peluangnya adalah little o, artinya bisa diabaikan. Artinya gini, kalau misalkan ya kita ada selang waktu kecil gitu ya, pada selang waktu yang sangat sempit, itu hanya boleh ada satu kejadian gitu. Akan tetapi ternyata pada selang itu ternyata ada lebih dari 2 kejadian. Nah, berarti kita harus mempersempit selangnya. Sehingga kita harus memaksakan bahwa pokoknya selang waktu yang sempit itu ya, maka hanya ada satu kejadian. Nah, seperti itulah. Nah, dari syarat 3 dan 4 di atas kita peroleh bahwa peluang NH itu sama dengan 0 adalah 1 dikurang lambda H dikurang little o gitu ya. Jadi seperti ini. Jika H menuju 0 atau H kecil sekali. Nah, syarat 3 di definisi di atas ya, itu mengatakan bahwa untuk nilai H yang cukup kecil, maka peluang adanya sebuah kejadian pada selang waktu 0 sampai H itu mendekati nilai lambda H. Sedangkan syarat 4 definisi di atas mengatakan bahwa untuk nilai H yang cukup kecil, maka peluang adanya 2 atau lebih kejadian pada selang waktu 0 sampai H itu mendekati 0. Seperti itu. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.